Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih itu adalah bagian dari bagaimana mengembangkan itu ya, pendidikan dan anak muda. Jadi kalian adalah OMK, orang muda yang mendapatkan pendidikan dan nanti kalau selesai 4 tahun ya sarjana dan bisa berkarya dalam segala bidang aspek kehidupan. Jadi SAG tidak mesti hanya menjadi guru, tapi bisa menjadi pembina, pembimbing, pendamping, fasilitator, penggerak, ya, agen perubahan dan sebagainya. Kemudian melalui OMK, gereja mendampingi generasi muda agar menjadi agen perubahan sosial. Jadi semua paroki itu ada kategori khusus yang bukan otonom ya, OMK namanya. Maksudnya bukan otonom, dia tetap dibina, dibimbing oleh pihak hierarki dan harus setia kepada hierarki gereja Katolik. Tetapi diberikan kesempatan untuk berorganisasi untuk tingkat pelayanan-pelayanan karya karitatif, sosial dan pastoral sosial dan juga gaya-gaya orang muda. Karena gereja yang muda itu adalah gereja yang selalu memberikan kesempatan kepada generasi muda dari generasi bayi, anak, remaja, orang muda untuk berkarya dan akan menjadi kader-kader selanjutnya untuk menyuarakan ya suara kenabian itu yang berasal dari Yesus Kristus. Berikutnya yang keempat, tantangan keterlibatan sosial gereja. Apa sebenarnya? Nah, ini tantangannya ya. Stigmatisasi agama minoritas di beberapa wilayah. Memang sering terjadi ini. Stigmatisasi agama minoritas ya di beberapa wilayah. Dan ini menjadi suatu ketakutan atau fobia tersendiri, atau kita menjadi introvert untuk tidak bisa pewartaan dan sebagainya ya. Udahlah, yang penting saya beragama Katolik tanpa melakukan pelayanan-pelayanan kasih lainnya, akan menjadi minder ya. Misalnya saya mengantar komuni karena saya prodiakon sudah 2 periode dan akan lanjut periode ketiga. Saya tetap menggunakan alba di lingkungan saya daripada saya lepas. Dan orang lain juga tahu gitu. Bukan untuk gagah-gagahan atau sombong-sombongan karena pelayanan, tidak. Tapi kita harus tahu identitas kita adalah identitas Katolik. Ya kan, pelayanan-pelayanannya adalah kepada umat Katolik. Dan orang melihat itu, pelayanan itu baik. Dan kita juga menyebarluaskan pewartaan kita dengan cara melalui ya tindakan nyata kita. Kemudian politik identitas yang mengancam persatuan. Nah ini, identitas politik itu sah-sah saja karena orang itu akan dilihat dari latar belakangnya, tetapi politik identitas ini bahaya. Jangan sampai memilih orang itu karena kita seiman ya, tapi kita tidak tahu mungkin agamanya Katolik tetapi kelakuannya tidak mencerminkan kasih, premanisme ya, sering ya terlibat korupsi, terlibat ya berbagai macam hal-hal kriminal dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Sering kita, wah udah yang penting kita saja yang kita pilih. Ini terjadi dan akhirnya di zaman kontemporer ini orang sudah lelah dengan hal itu ya. Kurangnya formasi sosial politik bagi umat Katolik awam. Nah, ini mengapa formasi sosial politik itu bagi umat Katolik awam itu kurang? Karena kita kurang melaksanakan yang namanya ajaran sosial gereja itu secara nyata, konseptual. Ya, orang sudah berpikir tentang bagaimana cara melakukan yang namanya integritas kesatuan, kita masih berada terkungkung. Nah, ini mungkin kita perlu yang namanya refleksi pribadi, bahwa kita menutup diri untuk hal-hal yang sifatnya urusan ya masyarakat dan sebagainya. Kita tidak mau terlibat, kita tidak mau jadi pengurus RT, ketua RW karena kita merasa kita sendiri dan sebagainya. Ya jangan, harus terlibat ya. Kata terlibat itu artinya terlibat hal yang positif. Nah, kemudian ketergantungan pada kegiatan karitatif tanpa transformasi struktural. Nah, ini sering terjadi. Tergantung pastor ya, tergantung misalnya ada komisinya, tergantung pendanaan ya, sehingga kegiatan karitatifnya, padahal kegiatan karitatif yang utama itu seperti misalnya mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit, melawat orang sakit, melawat orang di penjara, kunjungan-kunjungan orang, melihat orang di penjara, pelayanan di penjara dan sebagainya. Ya, atau mengunjungi lansia ya dan sebagainya. Banyak hal-hal yang tidak bersifat dana tetapi kita bisa lakukan, tetapi kita tidak mau karena kita terhalang. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian peran strategis umat Katolik. Dalam sejarah gereja Indonesia itu, umat Katolik atau gereja Katolik itu berperan sangat aktif dan efektif. Gereja tidak hanya dijalankan oleh para imam dan religius, tetapi oleh seluruh umat awam Katolik memiliki peran penting.
menjadi saksi Kristus di dunia kerja dan publik. Ya, saksi Kristus di dunia kerja dan publik. Makanya banyak atlet Indonesia itu memulai dan menyudahi pertandingan dengan tanda salib. Begitu juga dengan kita. Memulai kerja dengan tanda salib dengan doa, ya. Mengakhirinya dengan tanda salib dan doa. Ya, in hoc signo vinces, apapun yang kita lakukan di dunia ini, standarnya adalah kita sudah dimenangkan Kristus. Ya, walaupun dalam pertandingan itu kita tidak menang, belum menang atau kalah, ya kita sudah bersyukur bahwa dengan kita bertanding, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan mencintai sesama. Terlibat dalam organisasi sosial dan pemerintah. Nah, ini harus, ya, para katekis juga harus terlibat dalam organisasi sosial, ya, dan pemerintahan. Nanti di kampungnya harus terlibat, ya. Ada Karang Taruna, ada pemberdayaan masyarakat, ya, berbagai macam lah. Ada NGO non government organization masuk, kita bisa terlibat menjadi juru hubung, bahkan menjadi pengurusnya atau menjadi pekerjanya dan sebagainya. Mendampingi kelompok rentan dan memperjuangkan keadilan. Nah, ini yang harus dilaksanakan. Sering terjadi kelompok rentan itu adalah kelompok orang miskin yang memiliki lahan, tetapi akhirnya lahannya itu diambil oleh oknum-oknum dari perusahaan dan akhirnya dibuatkan sertifikat dan akhirnya dia tidak memiliki lahan lagi. Nah, ini penting, ya. Dan memperjuangkan keadilan. Jadi keadilan itu harus diperjuangkan. Kok rumah orang ini tidak dialiri oleh PDAM, padahal yang lainnya dialiri PDAM, mengapa? Sentimen ke apa? Ya kan, kok rumah orang ini tidak berlistrik, ya apa masalahnya? Ya. Kemudian kok misalnya dia tidak bisa ibadat atau tidak ke gereja, ya apa masalahnya? Dilihat. Ya, kemudian gereja yang peduli dan proaktif. Nah, ini penting. Kita adalah gereja yang peduli dan proaktif, Gereja Katolik di Indonesia, untuk tidak tinggal di Menara Gading tetapi terjun ke tengah kehidupan nyata umat dan masyarakat. Dalam semangat Injil dan Pancasila, gereja terus mewujudkan visinya sebagai gereja yang solider, partisipatif, dan transformatif. Jadi gereja yang solider, partisipatif, dan transformatif. Makanya gereja yang berbela rasa, gereja yang berjalan bersama, gereja yang penuh harapan, ziarah pengharapan. Kemudian gereja yang partisipatif. Umat datang ke gereja itu dengan menjawab, ya. Jadi gereja Katolik itu ya sangat universal sekali. Jadi kalau kita masuk di gereja Katolik itu ya rata-rata ya 1 jam, paling lama 1,5 jam kalau misa hari Minggu, ya. Itu udah sangat, kalau misalnya pembagian komuni cepat dan tidak ada pengumuman bisa 1 jam. Ya, itu artinya partisipatif dan umat harus terlibat. Makanya sejelek apapun suaranya kita harus bernyanyi. Jadi tidak ada umat tidak, apalagi kalau lagu-lagu pembukaan, lagu ordinarium, ya. Makanya diusahakan kita sebagai katekis, kalau kita datang ke kampung atau pelayanan, kita menggunakan lagu-lagu yang sudah familiar di telinga mereka sehingga mereka bisa bernyanyi. Jangan lagu-lagu yang belum masuk atau tidak memiliki nikil obstat atau imprimatur. Ya pokok bagus comot dari internet bawa dinyanyikan, mereka tidak tahu. Padahal lagu di Mada Bakti, Doaku, di Puji Syukur itu adalah lagu-lagu standar gereja yang dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, itu penting untuk dipahami itu, ya. Kemudian terlibat dalam organisasi sosial dan pemerintahan, ya. Nah, ini sangat penting, tadi udah disampaikan, ya. Kemudian ya kita tahu transformatif. Transformatif itu adalah gereja yang terus, ya, mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Ya, transformasi. Transformasi itu artinya gereja yang terus mewartakan cinta kasih Kristus dari zaman ke zaman, melihat tanda-tanda zaman. Gereja yang terus, ya, melayani umatnya dalam segala macam ya hal, ya kan begitu. Yang hadir untuk menyembuhkan luka sosial, ya. Kita harus tahu gereja Katolik bukan tidak melarang, ya, artinya terbuka untuk kaum LGBT itu hadir ke gereja. Artinya kaum LGBT itu adalah kaum-kaum yang mungkin kita anggap orang yang termarginalisasi, dia harus hadir ke gereja kalau dia Katolik. Ya, karena dia harus menyembuhkan luka-luka sosialnya dengan penerimaan sakramen tobat, dengan pernyataan tobat, tetapi dengan cinta kasih kita menerimanya. Ya, kemudian mewartakan harapan, nah ziarah pengharapan 2025, dulu tahun 2000, ya 2025. Jadi janganlah malas untuk ziarah pengharapan, ya. Kemudian menjadi perpanjangan tangan kasih Kristus bagi bangsa. Nah, ini yang paling utama. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Silakan. Halo. Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Kemudian kemarin udah ya, dialog antara agama dan peran gereja di Indonesia. Udah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, saudara-saudari terkasih ya, besok masih ada lagi ya, satu kali pertemuan ya, karena ada materi yang belum ya. Halo, ketua kelas? Ya, Pak. Ya, masih ada, kemudian kisi-kisi juga penjelasan tentang tugas-tugas. Ya, untuk terakhir ya. Jadi besok itu pertemuan kita, untuk setelah itu tidak ada lagi Zoom-nya atau Google-nya.